Halo guys, berjumpa lagi di Pakar Anime. Pada video kali ini kita akan mereview chapter terbaru One Piece yaitu chapter 1018. Di chapter ini kita akan melihat pertarungan yang sangat menarik antara Jinbe melawan Wushu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pakar Anime agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Oke, selanjutnya masuk ke cerita. Di halaman pertama, ditampilkan pengkhianatan para headliner dan gifter bajak laut binatang buas akibat makan Kibidango Tama yang berjumlah sekitar 300 orang. Tama telah makan buah iblis tipe Paramecia yang belum disebutkan namanya, yang memungkinkan membuat makanan dari tubuhnya. Makanan ini mampu menjinakkan hewan dan biasanya tidak bekerja pada manusia, baik dalam mengatasi kelaparan dan penjinakan. Namun, manusia yang telah mengkonsumsi smile buah iblis rentan dijinakan oleh makanan ini karena menjadi bagian dari hewan. Belum diketahui apakah ini juga berlaku untuk pengguna Zoan normal. Nah, akibatnya Otama menjadi target musuh karena kemunculannya mengubah para headliner dan gifter menjadi pemberontak. Tetapi hal itu dapat dicegah oleh headliner yang sudah berkhianat dan juga Zeus yang kini sudah memihak Nami, sehingga Otama dan kawan-kawan bisa melarikan diri. Dengan adanya pengkhianat headliner yang rata-rata mempunyai posisi tinggi, hal ini memicu para pengikutnya untuk berkhianat juga, sehingga total pengkhianat bertambah menjadi sekitar 1000-an orang. Selanjutnya, pindah ke tempat lain. Para anggota CP0 yang berada di Wano sedang menganalisis pertempuran antara pasukan aliansi samurai dan bajak laut binatang buas Kaido. Yang semula total pasukan bajak laut binatang buas sekitar 30.000 pasukan dan sekarang menjadi 20.000 pasukan. Ditambah lagi para pengkhianat yang menjadi 16.000 dari kubu bajak laut binatang buas yang sekarang melawan 9.000 aliansi samurai yang kemungkinan terus bertambah karena adanya pengkhianatan dari gifter dan headliner. Nah, di sini para CP0 tidak memperdulikan pihak mana yang akan menang, tapi mereka ingin memastikan kematian seseorang yang merupakan salah satu topi robo, yaitu Wushu, yang merupakan mantan anggota CP9 yang sedang bertarung melawan mantan Shichibukai yaitu Jinbe. Di chapter sebelumnya diceritakan bahwa Wushu merupakan mantan CP9 yang merupakan rival si Genius Rob Lucy. Tetapi karena dia gagal dalam menjalankan tugas, dia terpaksa dipenjara dan akhirnya kabur serta bergabung di bajak laut binatang buas. Di sini, para CP0 berasumsi bahwa Wushu kemungkinan kecil selamat karena berhadapan langsung melawan mantan Shichibukai. Hal ini menandakan CP0 mengakui kekuatan Jinbe yang berbeda levelnya. Pindah ke pertarungan yang sengit, yaitu pertarungan Wushu melawan Jinbe, yang diawali dengan Wushu yang mengeluarkan Moonwalk yang merupakan teknik terbang milik CP9. Sambil bercerita dendamnya ke Akagami no Shine yang telah mencuri buah Gomu Gomu no Mi yang sedang dijaganya waktu itu. Iya, buah Gomu Gomu no Mi yang sekarang dimakan Luffy dulunya dijaga oleh Wushu atas perintah dari pemerintah dunia. Tetapi karena buah itu dicuri Akagami no Shine dan diketahui Luffy yang memakannya, Wushu menaruh dendam dan kemarahannya sekarang kepada Luffy. Wushu yang masih melayang di udara kemudian melancarkan serangan Gagan, yaitu serangan yang sejenis pistol berbentuk taring ke arah Jinbe. Jinbe berhasil menagih serangan tersebut menggunakan hakinya, tapi hal itu belum cukup, sehingga tangan Jinbe terluka. Kemudian Wushu melancarkan serangan Gagan bertubi-tubi ke arah Jinbe, dan serangan ini membuat Jinbe terpaksa menghindar dengan sangat cepat. Serangan Wushu kali ini menembus ke lantai bawah sehingga mengenai beberapa anak buah Kaido yang sedang berada di sana. Wushu yang terkejut akan kelincahan Jinbe tidak sengaja berkata tentang manusia ikan. Hal ini membuat Jinbe sangat tersinggung. Kemudian Wushu melancarkan serangan kick-ass ke arah Jinbe. Jinbe yang berhasil menahan serangan tersebut kemudian membanting tubuh Wushu ke lantai dengan sangat keras. Terlihat Wushu yang sedang kesakitan, tapi Jinbe tetap melancarkan serangan tambahan, yaitu Zenitsu ke arah Wushu, tapi dia bisa menghindarinya menggunakan Zoro. Wushu yang kesakitan berhasil menghindar dan pindah ke atas. Wushu kemudian bercerita dan bertanya mengenai nikah sang dewa matahari.
Belum jelas siapa di sini yang Wushu maksud, tetapi karena perubahan dengan budak dan manusia bisa jadi kemungkinannya adalah Mr. Tiger. Kemudian Wushu dan Jinbei melanjutkan pertarungan seni mereka. Serangan demi serangan mereka gunakan dan akhirnya Wushu berhasil mendaratkan serangan ke tubuh Jinbei menggunakan Shigan. Wushu kemudian menyerang Jinbei menggunakan Shigan Madara hingga Jinbei terpaksa bertahan dari serangan tersebut. Tetapi karena keasikan menyerang, akhirnya Jinbei bisa menyerang balik setelah jari dari Wushu patah karena berbenturan kaki dengan Jinbei yang lebih kuat. Tanpa basa-basi, Jinbei langsung menyerang kedua tangan Wushu dengan kuat. Hal itu membuat Wushu berteriak kesakitan. Meskipun Wushu memberikan beberapa serangan ke arah Jinbei dengan kelas, hal itu tidak melepaskan temperamen Jinbei. Jinbei yang sudah sangat marah bersiap melakukan serangan yang mematikan. Wushu yang mencoba menghindar terjatuh karena ekornya yang diinjak oleh Jinbei. Dengan cepat, Jinbei mengarahkan teknik Onigawara Seiken-nya tepat di depan Wushu dan akhirnya membuat Wushu terjatuh. Oke guys, setelah kita mereview chapter 1018, mungkin kita akan sedikit beropini ya di sini. Ini hanya opini, jadi jangan dipakai untuk pedoman yang kurang jelas saja ya, ini dari kita sendiri. Nah, di sini tuh belum ditampilkan Wushu ya, bisa bertahan atau enggak dari serangan ini. Soalnya gimana ya, menurut kita sendiri tuh Jinbei sudah berpengalaman ya, dia udah lawan Admiral, lawan Big Mom ya kan di kapal yang Whole Cake Island itu. Nah, di sini tuh yang menjadi momen yang sangat keren itu saat Jinbei itu melindungi kapal Sunny dari Big Mom yang sedang kelaparan ya kan guys. Di situ Big Mom masuk, Jinbei kena tampol, dia ke laut, dia muncul lagi, terus terakhir dia memberikan pukulan yang sangat kuat yang menurutku itu sampai Big Mom itu mental dari kapal. Nah, meskipun tekniknya agak berbeda ya, mungkin yang waktu Big Mom itu namanya Buraikan atau Oki Buraikan. Yang ini tuh namanya Onigawara Seiken. Kita belum tahu bedanya apa, tapi kita pernah melihat yang teknik Onigawara Seiken ini saat perang Marineford ya kan. Dia beradu lawan Takanome guys ya, bayangin tangan kosong lawan pedang ya. Mungkin akhirnya Jinbei dia kalah ya, tapi akhirnya kita melihat berapa kerennya Jinbei waktu itu juga kan. Nah, mungkin menurut kita ya, Wushu ini kemungkinan bertahannya sangat kecil ya, 40% mungkin lah dari serangan ini. Soalnya gimana, dia juga Zuan tipe Zuan purba ya, mungkin kekuatan regenerasinya, ketahanannya itu berbeda dari tipe-tipe lainnya. Mungkin dia bisa bangun lagi, mungkin seperti yang kita lihat sebelumnya ada ulti ya kan. Ulti itu udah berapa kali dia disambar geledek Nami, dia jatuh bangun kena panah Big Mom ya kan, nggak mati, dia bisa bangun dan akhirnya sekarang dia baru mati setelah kena beberapa serangan itu ya kan. Nah, terus mungkin ya Wushu ini akan bertahan, tapi mungkin akan berurusan sama GP Zero yang ada di Wano tadi. Dan ada juga beberapa hal baru yang lagi-lagi menjadi misteri ini guys. Ya kan, alasan kan seseorang bajak laut yang berani menjarah kapal pemerintah. Ngapain ya bajak laut ya kelaparan terus menjarah kapal pemerintah yang dijaga oleh CP9 ya kan. Mungkin ya dulu itu Shanks mungkin udah cukup kuat ya, dia bisa berurusan dengan CP9, pemerintah, hingga menjadi Yonko seperti sekarang. Kita nggak tahu alasannya seperti apa dia melakukan seperti itu. Terus kemudian seberapa pentingkah Gomu no Mi yang diinginkan mereka ini, sampai itu Wushu yang notabene kekuatan tempurnya itu dapat menguntungkan pihak pemerintah malah dipenjara gara-gara gagal menjaga buah ini. Tentu kan harus ada pertukaran yang seimbang lah, harusnya. Nah, kemudian buah Gomu no Mi ini cuma karet ya, kalau aku pilihnya gitu, dia Aramesia karet. Kenapa sampai pemerintah itu sangat menginginkan buah ini, padahal kalau nggak bisa pakai ya cuma karet gitu kan. Terus Dewa Matahari, ini siapa lagi ini kan,
hal-hal yang baru seperti ini yang membuat kita itu penasaran terhadap chapter-chapter berikutnya nanti seperti apa. Tapi kalau kita bisa simpulkan ya, karena berhubungan dengan matahari, terus manusia ikan, terus budak-budak, siapa lagi kalau bukan pahlawan manusia ikan, yaitu kan Fish Tiger. Nah itu dulu ya video review One Piece kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan di review selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.